Halo semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Karena di video kali ini, gua akan mengupas nih 7 hal yang perlu kalian tahu dari Suzuki R3. Penasaran? Ingin tahu seperti apa? Ikutin terus videonya. Sebelum gue jelasin mengenai detail dan spesifikasi lengkap dari Suzuki R3 ini, gue mau ngasih tahu dulu nih, untuk si low MPV ini, dia itu punya 7 pilihan varian. Wih, banyak banget ya. Jadi pertama itu ada varian GA. Ini tuh varian paling murah, paling dasar banget. Secara tampilan dia memang benar-benar standar banget. Belum ada lampu kabut, lalu juga masih pakai velg kaleng, dan grillnya itu dia berwarna hitam, tidak chrome seperti ini. Terus di atasnya ada varian GL. Untuk varian GL ini dia ada 2 pilihan transmisi, manual dan otomatis. Kalau yang tadi GA dia cuman transmisi manual aja. Lalu juga untuk di varian GL, secara tampilan dia sudah agak mendingan, sudah pakai grill chrome, lalu juga sudah ada lampu kabut, cuman dia velgnya masih pakai velg single tone. Terus di atasnya ada varian GX seperti yang di sebelah gue ini. Dia itu ada 2 pilihan juga transmisinya, manual dan otomatis. Dari segi tampilan si GX ini dia sudah jauh lebih lengkap, velgnya juga sudah pakai two tone, fiturnya juga sudah cukup mendingan dibanding yang varian GL. Terus di paling atas ada Suzuki R3 Sport. Ini varian tertinggi nih. Dari segi tampilan dia juga berbeda seperti si R3 GX. Kalau R3 GX ini kan pakai grille chrome. Kalau di Suzuki R3 Sport dia tuh grille hitam gitu, ala-ala sporty gitu. Lalu juga sudah ada rear spoiler di bagian belakang dan fiturnya juga sudah jauh lebih lengkap lagi. Oke, terus kenapa sih gue lebih memilih si varian R3 GX ini dibandingkan R3 Sport? Jadi meskipun dia bukan varian termahal, dia ini adalah varian yang paling laris dari Suzuki R3. Jadi bukan yang varian paling atas, tapi varian kedua dari atas yaitu GX. Ya mungkin dari segi tampilan, mobil ini sudah cukup mewakili karakter sebuah mobil keluarga. Lalu juga dari segi harga juga ini mungkin dia sangat value for money dibanding si varian R3 Sportnya nih. Kalau tadi gue udah jelasin mengenai pilihan varian dari Suzuki R3, sekarang gue akan bahas sedikit nih mengenai tampilan dari Suzuki R3, khususnya varian GX yang ada di sebelah gue ini. Jadi kalau dari segi tampilannya, dia itu memang arahnya tuh ke arah elegan, cocok sih sebenarnya untuk karakter-karakter orang yang berkeluarga gitu ya. Dari segi grillnya udah kelihatan banget nih, dia elegan banget, dia pakai grill chrome yang cukup besar. Lalu juga untuk lampunya, dia sudah pakai proyektor, sayangnya memang belum LED, tapi masih halogen biasa. Tapi secara desain lampunya ini menurut gue cukup menarik. Dia di baliknya itu dia pakai warna-warna hitam itu. Lalu di bagian bawah juga ada lampu kabut yang masih halogen juga, belum LED. Terus kalau kita geser lagi ke belakang, tapi sebelum gue bahas belakangnya, gue mau jelasin dulu untuk di bagian samping. Di kaca spion dia sudah ada lampu sennya untuk yang varian GX. Lalu juga untuk pintunya dia menggunakan aksen chrome dan sudah smart entry system. Jadi nggak perlu lagi tuh buka-buka kunci segala macam. Cukup kantongin remote-nya dan pencet di sini. Untuk velgnya dia menggunakan warna two tone, warna hitam dan warna chrome perpaduan. Untuk ukurannya dia itu ukuran ring 15 dengan ukuran ban 18565. Dia pakai bannya itu Dunlop EnaSafe. Untuk ukuran depan dan belakang ini sama ya. Terus sekarang kita lihat ke belakangnya. Sama seperti di bagian depan ya. Untuk tampilan di bagian belakang juga berasa banget nih kesan elegannya, apalagi dengan hadirnya list chrome di bagian pintu bagasi yang menghubungkan antara lampu sebelah kanan dan lampu sebelah kiri. Terus dari segi desain lampu belakangnya juga menurut gue ini sangat kental akan elegannya. Dia itu punya desainnya yang memanjang dari bagian atas ke bawah, terus belok ke samping, dan ini ke bagian samping bodi juga ini cukup memanjang nih, agak melebar gitu dia ya. Jadi berasa banget elegannya. Terus untuk di bagian bumper bawah ini juga ada 2 sensor parkir. Cuman memang sayangnya untuk di varian GX ini belum dilengkapi dengan kamera parkir. Sayang banget ya. Oke, kalau tadi gue udah bahas soal eksterior ya, kira-kira seperti apa nih tampilan interior dari Suzuki R3 GX ini? Yuk kita masuk aja. Sekarang gue udah ada di bagian dalam dari Suzuki R3 GX. Sama seperti bagian luarnya nih yang kental banget kesan elegan ya. Di bagian dalam juga sama. Apalagi dengan penggunaan wood panel di bagian door trim dan di bagian dashboard. Khusus di bagian door trim atau pintunya, dia itu
aksen wood panelnya ini dikombinasiin sama aksen chrome. Jadi semakin terasa banget nuansa elegannya. Terus juga untuk setirnya, ini jadi salah satu hal yang cukup gue suka di bagian dalam dari Suzuki R3 ini. Untuk sebuah low MPV dia sudah menggunakan setir flat bottom. Terus juga dia ada aksen wood panelnya di bagian setir. Dan sudah ada untuk pengaturan audio. Jadi semakin terasa banget mewahnya. Untuk di bagian dashboard dia juga ada head unit layar sentuh. Dia ini modelnya floating. Cuman memang sayang ukurannya ini cukup kecil ya. Tapi dia cukup lengkap. Dia ada web link, ada Waze, lalu juga ada iPod, dia juga bisa aux in, bisa Bluetooth audio, dan dia juga secara sentuhnya ini atau layar sentuhnya ini cukup sensitif, jadi tidak menyulitkan kita ketika mengemudi. Terus turun ke bawah ada pengaturan AC yang sudah auto dan juga sudah digital. Dan yang gue suka untuk pengaturan AC ini dia masih model putar nih. Jadi untuk kita yang nyetir tuh tidak terlalu ribet ya untuk pencet-pencet atau nyari-nyari tombolnya. Terus turun lagi ke bawah dia ada port USB dan juga ada soket 12 volt. Pas banget nih buat kalian yang suka pergi-pergi jauh terus kan butuh untuk mengecharge smartphone, jadi nggak perlu khawatir. Lalu di bawahnya lagi ada 2 buah cup holder yang untuk cup holdernya ini sudah ada kisi udara, jadi bisa mendinginkan minuman kalian walaupun memang mungkin tidak terlalu dingin-dingin amat, tapi ini sudah sangat membantu apalagi kalau di siang hari. Oke, untuk joknya dia ini pakai bahan fabric dan warnanya ini warna krem atau warna cerah. Ya memang dari segi tampilan dia ini kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih keren, tapi dia juga punya kekurangan nih. Kekurangannya itu buat kalian yang mungkin punya anak gitu terus pergi jauh, ini sangat rentan kotor, apalagi mungkin ketumpahan minuman, ketumpahan makanan, ini akan mudah berbekas. Alternatifnya kalian bisa pakai jok sarung atau sarung jok kulit supaya ini tidak berbekas ketika ternoda makanan atau minuman. Kalau tadi gue udah jelasin mengenai detail dari bagian interior si Suzuki R3 ini, sekarang gue akan menjelaskan seperti apa sih akomodasi di bagian dalam dari Suzuki R3 GX ini. Pertama gue mau ngasih tahu dulu untuk posisi duduknya atau posisi mengemudinya. Ini cukup enak, cukup ergonomis, artinya gue masih mudah untuk menjangkau segala pengaturan yang ada di dashboard, lalu juga di setir. Dan untuk joknya juga dia bisa diatur ketinggiannya, cuman memang masih menggunakan mode manual, belum elektrik. Dia juga bisa reclining, bisa maju mundur. Dan untuk setirnya, sayangnya dia memang hanya ada tilt steering, belum ada teleskopiknya. Tapi ini sudah cukup membantu. Lalu juga dari segi pandangan, ini sangat jelas banget untuk melihat ke depan, ke samping, atau ke belakang. Terus gimana untuk di bagian belakang? Yuk kita pindah ke belakang. Sekarang gue udah ada di baris kedua dari Suzuki R3 GX. Seperti yang teman-teman lihat, ini posisi duduk gua dan ini tadi juga posisi mengemudi gua. Ruang kaki masih cukup lapang, gitu juga ruang kepala. Ini padahal belum posisi paling mundur. Kalau posisi paling mundur, ini sangat lapang banget. Ruang kakinya ya bisa lah buat santai-santai seperti ini. Terus juga tenang, untuk di baris kedua dia sudah ada sabuk keselamatannya semua. Cuman memang untuk yang di bagian tengah, dia ini cuma 2 titik aja sabuk keselamatannya, jadi bukan 3 titik. Dan untuk di baris tengah dia juga belum ada headrest sayangnya. Tapi untungnya di baris kedua ini dia sudah ada AC double blower, pengaturan ini ada di bagian atas. Terus juga ada soket 12 volt untuk pengisian daya smartphone, itu ada di belakang konsol tengah yang ada di depan itu. Sekarang gua akan pindah ke baris ketiga dan akan melihat apakah di baris ketiganya ini juga sama lapangnya seperti baris kedua. Kalau gitu kita ke belakang aja langsung. Tapi sebelum itu gua akan jelasin dulu bagaimana untuk akses masuk ke baris ketiganya. Oke, untuk akses ke baris ketiganya ini cukup mudah. Kalian cukup menarik tuas yang ada di bagian atas jok baris kedua, ditarik ke depan, terus seperti ini, dan dorong joknya ke depan. Untuk di baris ketiga, sayangnya ruang kakinya memang tidak selapang seperti di baris kedua. Seperti yang teman-teman lihat, ini ruang kaki gua sangat terbatas sekali. Tapi mungkin buat kalian yang butuh ruang lebih lapang lagi, bisa minta tolong ke orang yang duduk di baris kedua untuk memajukan sedikit joknya. Karena kalau jok baris kedua ini sedikit saja dimajukan, itu ruang kakinya sudah sangat cukup banget. Untuk ruang kepala juga masih cukup, tidak terlalu mepet. Dan untuk posisi duduknya menurut gue ini sudah cukup nyaman, dia tidak terlalu tegak, agak sedikit rebah. Dan yang terpenting ada sandaran tangan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Selain itu dia juga sudah ada cup holder di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sudah ada headrest,
serta sudah ada sabuk keselamatan. Cuman memang sayangnya untuk Anda yang duduk di baris ketiga ini harus bersabar apalagi ketika perjalanan jauh, karena dia tidak ada soket 12 volt atau port USB. Jadi mau tidak mau Anda harus minta tolong untuk yang duduk di baris kedua atau di baris ke depan untuk mengecas smartphone Anda. Lalu seperti apa bagian bagasi dari Suzuki R3 ini? Yuk kita ke belakang aja. Untuk kapasitas bagasinya, dia ini punya kapasitas 153 liter. Ini cukup memadai untuk Anda membawa koper kecil. Dan kalau papan di bawah sini itu dibuka, artinya diloskan sampai bawah, dia punya kapasitas 199 liter. Kalau ini masih kurang, nggak perlu khawatir, karena jok baris ketiga ini juga bisa dilipat rata lantai. Caranya juga cukup mudah. Hanya dengan menarik tuas di sebelah sini, lalu didorong ke depan. Begitu juga untuk yang sebelah kirinya. Hasilnya kapasitas bagasi pun jauh lebih besar. Bahkan Anda bisa membawa sebuah koper yang berukuran sangat besar. Ini sangat memadai sekali. Oh iya, ada yang hampir gua lupa jelasin nih, yaitu mengenai fitur keselamatannya. Jadi untuk di Suzuki R3 varian GX ini, dia itu ada 3 fitur keselamatan, yaitu ada dual airbags, ada sistem pengereman ABS, dan sistem pengereman ABD. Karena dia memang bukan varian atas, yaitu varian tengah, di R3 GX ini memang tidak selengkap di varian R3 Sport. Kalau di varian R3 Sport itu dia ada 2 tambahan fitur lagi, yaitu Hill Start Assist dan Stability Control. Nah kalau gitu kita lihat aja yuk mesinnya. Untuk mesinnya Suzuki R3, baik itu varian GA, GL, GX, sampai R3 Sport, dia pakai mesin yang sama, yaitu mesin bensin berkode K15B dengan kapasitas 1500 cc. Tenaganya mencapai 103,2 daya kuda pada putaran mesin 6000 rpm, lalu torsinya itu 130 Nm pada putaran mesin 4000 rpm. Tenaga dan torsi tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Kalau yang manualnya itu dia pakai transmisi manual 5 percepatan. Dengan tenaga dan torsi yang tadi gue sebutkan itu, ini cukup memadai untuk pemakaian dalam kota ataupun keluar kota. Jadi berdasarkan pengujian gue tadi di rute dalam kota, tenaganya ini cukup responsif. Artinya ketika kita menginjak pedal gas sedikit saja, mobil itu sudah cukup responsif untuk bergerak maju, dan perpindahan transmisinya juga cukup halus. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya, berdasarkan pengujian gue di rute dalam kota dengan kondisi lalu lintas yang sangat macet, dia ini mencatatkan konsumsi bahan bakar itu rata-rata sekitar 13-14 km per liter. Kalau tadi gue udah jelasin mengenai tampilan eksterior, interior, pilihan varian, fitur, sampai mesinnya, belum lengkap nih kalau gue nggak menginfokan untuk harganya. Jadi untuk Suzuki R3 GX ini dia itu punya harga sekarang itu 232,5 juta untuk yang transmisi manual dan 241,5 juta untuk yang transmisi otomatis. Harga itu lebih murah karena Suzuki R3 ini dia itu mendapatkan diskon PPNBM 100% sampai bulan Mei. Jadi kalau dibandingkan dengan harga sebelum diskon PPNBM, dia itu punya harga sekitar 244 juta untuk yang transmisi manual dan 254,5 juta untuk yang transmisi otomatis. Jadi ya lebih murah sekitar 12 sampai 13 juta. Nah, ini jadi kesempatan menarik nih buat teman-teman yang mau beli Suzuki R3 seperti yang ada di sebelah gue ini. Kalau tadi gue udah bahas soal harganya, nah buat teman-teman yang mungkin penasaran berapa sih cicilan dari Suzuki R3 GX ini, jadi tadi berdasarkan hitungan gue melalui simulasi kredit di BCA Finance, untuk R3 GX yang transmisi otomatis ini dengan harganya 241,5 juta, dia itu cicilannya untuk DP-nya itu sebesar 30% atau sekitar 72,4 juta rupiah. Nah, dengan DP 72,4 juta rupiah tadi, cicilannya itu untuk yang tenor 3 tahun sekitar 4,3 juta rupiah. Kalau untuk yang tenor 5 tahun, dia itu cicilannya lebih murah lagi sekitar 3,7 juta rupiah. Nah, kalau tadi mungkin dirasa lebih mahal, kalian bisa lebih memilih untuk yang varian lebih murah yaitu GL dan GA, karena secara DP ataupun secara cicilan dia juga jauh lebih murah lagi pastinya. Untuk biaya servisnya, Suzuki masih menggratiskan biaya jasa dari 10.000 km
sampai 50.000 km. Jadi dalam rentang waktu tersebut, Anda hanya perlu membayar biaya komponen yang diganti saja. Oh iya, biaya servis antara Suzuki R3 bertransmisi otomatis dengan yang transmisi manual juga ada perbedaan loh. Untuk yang transmisi otomatis sedikit lebih mahal nih. Nah, selain biaya servisnya, berikut ini kumparan sajikan juga nih biaya dari beberapa komponen fast moving milik Suzuki R3. Wah, cukup terjangkau ya. Jadi itu tadi penjelasan gue mengenai 7 hal yang perlu kalian tahu sebelum membeli Suzuki R3. Secara keseluruhan, mobil ini bisa jadi pertimbangan buat Anda yang sedang mencari sebuah low MPV, apalagi adanya diskon PPNBM 100% sampai bulan Mei 2021 membuat harga mobil ini menjadi sangat menarik. Karena harganya dia itu jadi turun 12 sampai 13 juta rupiah dibandingkan harga normalnya. Kalau gitu buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum. Serta berikan komentar kalian tentang mobil ini di kolom komentar. Saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Kalau gitu, gue Muhammad Iqbal, pamit dulu.